Halo teman-teman, baik pada video kali ini saya akan membahas mengenai pembelajaran konsumen. Apa itu pembelajaran konsumen? Mari kita simak. Pembelajaran merupakan proses bagi para individu untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman pembelian, serta pemakaian yang mereka terapkan pada perilaku yang akan datang. Jadi pembelajaran konsumen ini adalah suatu proses yang berkelanjutan, berlangsung terus-menerus dan tidak akan pernah berhenti. Kemudian pengalaman memainkan peran dalam proses belajar. Belajar tidak akan selalu terjadi karena disengaja, sehingga dapat kita katakan bahwa pengetahuan baru dan pengalaman pribadi juga berfungsi sebagai timbal balik bagi individu dan memberikan patokan pada perilakunya di masa mendatang dalam situasi yang serupa. Pemasar harus mengajarkan konsumen beberapa hal. Yang pertama, sifat dan manfaat produk, kemudian di mana harus membelinya, bagaimana menggunakannya, bagaimana memeliharanya, dan bagaimana membuangnya. Kemudian unsur-unsur yang tercakup dalam pembelajaran yaitu ada motivasi, isyarat, dan respon. Untuk motivasi yaitu dorongan yang berdasarkan atas kebutuhan dan tujuan atau suatu sasaran. Itu merupakan pemacu pembelajaran. Motivasi ini merupakan sebagai pemacu. Kemudian untuk isyarat yaitu merupakan stimuli yang memberikan arah bagi motif, berfungsi mengarahkan dorongan konsumen. Kemudian respon di sini yaitu cara bereaksi para individu terhadap dorongan atau isyarat. Teori pembelajaran perilaku dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pengkondisian klasik, pengkondisian instrumental, pembelajaran melalui pengamatan atau observasional. Oke. Yang pertama, pengkondisian klasik itu menganggap semua organisme, baik dari binatang maupun manusia, dapat diajarkan sebagai perilaku tertentu melalui pengalaman atau pengkondisian. Aplikasi pengkondisian fisik yaitu family branding, Me Too produk, similar name, dan Linkensing. Family branding contohnya di sini adalah produk ABC atau merek dari ABC. Pertama kalinya hanya ada pada batu baterai saja, namun kemudian diperluas menjadi berbagai macam produk ya teman-teman, seperti kecap, sirup, dan mie juga di sambal juga ada tuh produk ABC. Masih banyak lainnya ya teman-teman. Terus itu produk yang kedua, itu suatu konsep yang membuat kemasan mirip dengan kemasan produk pesaing. Yang bisa melakukan ini adalah followers yang berusaha membuat kemiripan dengan produk pemimpin pasar. Itu produk ini juga disebut sebagai look alike packaging. Kemudian dari similar name, sama dengan Me Too produk sebenarnya, yaitu pesaing ingin membuat citra produknya sama dengan produk pemimpin pasar di mata konsumen. Kemudian contohnya produk biskuit, Oreo vs Rodeo, snack anak-anak, nyam-nyam vs Yan-Yan, kemudian ada produk tas, ada juga aksesoris, itu banyak banget ya teman-teman. Kemudian yang terakhir, Linkensing, di sini adalah praktek pemberian nama produk atau merek dengan menggunakan nama-nama selebritis, nama desainer, nama produsen, nama perusahaan, bahkan tokoh-tokoh film kartun. Contoh produk Linkensing ini misalnya parfum Paris Hilton, dan jam tangan Christian Dior, tas dan sebagainya, itu banyak banget ya teman-teman. Kemudian pengkondisian instrumental yaitu pembelajaran terjadi melalui proses mencoba, trial and error, yaitu operant conditioning. Dari sudut perilaku konsumen, kemudian pengkondisian instrumental, konsumen belajar dengan memakai proses mencoba. Contohnya konsumen yang mencoba beberapa merek dan model celana jeans sebelum menemukan model yang cocok dengan bentuk badan mereka. Kemudian penguatan perilaku ada 2, yaitu positif dan negatif. Untuk penguatan positif di sini berbagai peristiwa yang memperkuat timbulnya tangkapan khusus, seperti iklan sampo ya teman-teman. Itu kan menunjukkan model dengan rambut tergerai yang cukup indah, jadi dapat memikat konsumen untuk
mau membeli produk tersebut. Kemudian yang kedua itu penguatan negatif, contohnya itu daya tarik yang menekankan rasa takut dalam pesan iklan. Contohnya misalnya nih, wanita yang udah berumur tuh pasti keriput ya, itu pasti mereka kayak ada kesan takut gitu, udah gak cantik lagi. Nah, mereka tertarik untuk membeli produk skincare, jadi skincare anti-aging yang mereka beli biasanya teman-teman, seperti itu. Kemudian pembelajaran model, vicarious model, sebuah proses di mana individu mengamati bagaimana orang lain berperilaku dalam menjawab berbagai situasi tertentu dan hasil-hasil berikutnya yang terjadi, dan menirukan suatu model perilaku yang diperkuat secara responsif ketika menghadapi situasi yang sama. Proses pembelajaran model yang pertama, model memeragakan sesuatu dan mengalami konsekuensi. Yang kedua, pengamat melihat perilaku yang diteladankan dan konsekuensinya. Yang terakhir, peragaan perilaku yang diteladankan yang dilakukan pengamat akan meningkatkan atau menurunkan tergantung konsekuensi yang diteladankan. Baik, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Sekian saya akhiri. Terima kasih.